Selamat siang Ibu dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Angel Raja Gugu, NIM 0320210050, kelas NER 1B, Stike Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan membuat video mengenai anatomi fisiologi sistem saraf. Baik, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya akan menjelaskan apa itu sistem saraf. Sistem saraf merupakan salah satu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan rangsangan dari reseptor untuk dideteksi dan direspon oleh tubuh. Sistem saraf memungkinkan makhluk hidup ditanggap dengan cepat terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan luar maupun dalam. Sistem saraf terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron. Fungsi sel saraf adalah mengirimkan pesan atau impuls yang berupa rangsang atau tanggapan. Secara umum, sistem saraf dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf pusat atau SSP dan sistem saraf tepi atau SST. Secara lebih lengkap, kedua sistem saraf tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Kita masuk ke sistem saraf pusat atau SSP, terdiri dari otak dan medula spinalis yang dilindungi tulang kranium dan kanal vertebral. Mari kita mulai membahas tentang bagian sistem saraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak merupakan alat tubuh yang sangat penting dan sebagai pusat pengatur dari segala kegiatan manusia. Otak terletak di dalam rongga tengkorak. Otak manusia mencapai 2% dari keseluruhan berat tubuh, mengkonsumsi 25% oksigen dan menerima 1,5% curah jantung. Bagian utama otak adalah otak besar, cerebrum, otak kecil, cerebellum, dan batang otak. Yang pertama ada otak besar. Gambarnya terletak di sebelah sini. Otak besar atau cerebrum merupakan pusat pengendali kegiatan tubuh yang disadari, yaitu berpikir, berbicara, melihat, bergerak, mengingat, dan mendengar. Otak besar dibagi menjadi dua belahan, yaitu belahan kanan dan belahan kiri. Masing-masing belahan pada otak tersebut disebut hemisfer. Yang kedua ada otak kecil. Gambarnya terletak di sebelah sini. Otak kecil atau cerebellum terletak di bagian belakang otak besar, tepatnya di bawah otak besar. Otak kecil terdiri atas dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna kelabu dan lapisan dalam berwarna putih. Otak kecil dibagi menjadi dua bagian, yaitu belahan kiri dan belahan kanan yang dihubungkan oleh jembatan farol. Otak kecil berfungsi sebagai pengatur keseimbangan tubuh dan mengkoordinasikan kerja otot ketika seseorang akan melakukan kegiatan. Selanjutnya ada batang otak. Gambarnya terletak di sebelah sini. Batang otak merupakan struktur pada bagian posterior atau belakang otak. Batang otak merupakan sebutan untuk kesatuan dari tiga struktur, yaitu medula oblongata, pons, dan mesencephalon atau otak tengah. Yang pertama, ada medula oblongata, merupakan sumsum lanjutan atau sumsum penghubung, terbagi menjadi dua lapis, yaitu lapisan dalam dan luar berwarna kelabu karena banyak mengandung neuron. Lapisan luar berwarna putih berisi neurit dan dendrit. Panjangnya sekitar 2,5 cm dan menjulur dari pons sampai medula spinalis dan terus memanjang. Yang kedua, pons. Pons terletak di bagian atas dari batang otak, antara medula oblongata dan talamus, dan banyak hal yang bertindak sebagai penghubung antara kedua daerah. Selanjutnya ada otak tengah atau mesencephalon, merupakan penghubung antara otak depan dan otak belakang. Bagian otak yang tengah yang berkembang adalah lobus opticus yang berfungsi sebagai pusat refleksi pupil mata, pengatur gerak bola mata dan refleks akomodasi mata. Selanjutnya ada sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Terletak gambarnya di sebelah sini. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis terletak memanjang di dalam rongga tulang belakang, mulai dari ruas-ruas tulang leher sampai ruas-ruas tulang pinggang yang kedua. Sumsum tulang belakang terbagi menjadi dua lapisan, yaitu lapisan luar berwarna putih dan lapisan dalam berwarna kelabu. Lapisan luar mengandung serabut saraf dan lapisan dalam mengandung badan saraf.
Selanjutnya kita masuk ke sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi meliputi seluruh jaringan saraf lain dalam tubuh. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal yang menghubungkan otak dan medula spinalis dengan reseptor dan efektor. Masing-masing susunan saraf tepi, yaitu somatik dan otonom, memiliki fungsi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan mengenai fungsi-fungsi dari bagian sistem saraf tepi. Sistem saraf somatik bekerja dengan mengontrol semua hal yang kita sadari dan secara sadar mempengaruhi respon tubuh, seperti menggerakkan lengan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya ada saraf kranial. Saraf ini terdiri atas 12 pasang yang muncul dari berbagai bagian batang otak. Beberapa saraf kranial tersusun dari serabut sensorik, tetapi sebagian besar tersusun dari serabut sensorik dan serabut motorik. Saraf kranial terdiri atas beberapa saraf berikut ini. Yang pertama ada saraf olfaktoris. Gambarnya di sebelah sini. Merupakan berasal dari epithelium olfaktori mukosa nasal. Yang kedua ada saraf optik. Gambarnya terletak di sebelah sini. Saraf optik merupakan saraf sensorik impuls dari batang dan kerucut retina dibawa ke badan sel akson yang membentuk saraf optik. Yang ketiga ada saraf oculomotorius. Gambarnya di sebelah sini. Merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang keempat ada saraf traklear. Gambarnya di sebelah sini. Saraf traklear adalah saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik dan merupakan saraf terkecil dalam saraf kranial. Yang kelima ada saraf trigeminal. Gambarnya di sebelah sini. Saraf kranial terbesar merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf sensorik. Yang keenam ada saraf abdusen. Gambarnya di sebelah sini. Merupakan saraf gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Yang ketujuh ada saraf fasial. Gambarnya di sebelah sini. 8 ada saraf vestibulocochlearis. Gambarnya di sebelah sini. Hanya terdiri dari saraf sensorik dan memiliki 2 divisi. Yang ke-9 ada saraf glosopharyngeal. Gambarnya di sebelah sini. Saraf ini merupakan saraf gabungan neuron motorik berawal dari medula dan menginervasi otot untuk bicara dan menelan serta kelenjar saliva parotid. Yang ke-10 ada saraf vagus. Gambarnya di sebelah sini. Saraf ini merupakan saraf gabungan. Neuron motorik berasal dari dalam medula dan menginervasi hampir semua organ toraks dan abdomen. Yang ke-11 ada saraf aksesori. Gambarnya di sebelah sini. Saraf ini merupakan gabungan tetapi sebagian besar terdiri dari serabut motorik. Yang ke-12 ada saraf hipoglosal. Gambarnya di sebelah sini. Saraf ini termasuk saraf gabungan, tetapi sebagian besar terdiri dari saraf motorik. Selanjutnya ada saraf spinal. Saraf spinal terdiri atas 31 pasang saraf yang berawal dari koda melalui radix dorsal atau posterior dan ventral atau anterior. Pada bagian distal radix dorsal ganglion
dua radiks bergabung membentuk satu saraf spinal. Semua saraf tersebut adalah saraf gabungan atau motorik dan sensorik. Membawa informasi ke korda melalui neuron aferen dan meninggalkan korda melalui neuron eferen. Saraf spinal diberi nama dan angka sesuai dengan regia, kolumna, vertebra, tempat munculnya saraf tersebut. Saraf serviks terdiri dalam 8 pasang saraf serviks. Gambarnya di sebelah sini, dari sini hingga ke sini. Saraf toraks terdiri atas 12 pasang saraf toraks. Gambarnya terletak di sebelah sini sampai sini. Saraf lumbar terdiri dari 5 pasang saraf lumbar. Gambarnya terletak di sebelah sini sampai sini. Selanjutnya ada saraf sakral. Terdiri dari 5 pasang saraf sakral. Gambarnya terletak di sebelah sini. Selanjutnya ada saraf koksigis. Terdapat 1 pasang saraf koksigis. Gambarnya terletak di sebelah sini. Setelah saraf spinal meninggalkan korda melalui foramen intervertebral, saraf kemudian bercabang menjadi 4 divisi, yaitu cabang meningeal, ramus dorsal, cabang ventral, dan cabang visceral. Sistem saraf otonom. Gambarnya di sini. Sistem saraf otonom atau SSO merupakan sistem motorik eferen visceral. Sistem ini menginervasi jantung, seluruh otot polos seperti pada pembuluh darah dan viscera serta kelenjar-kelenjar. Sistem saraf otonom tidak memiliki input volunteer. Walaupun demikian, sistem ini dikendalikan oleh pusat dalam hipotalamus, medula dan korteks cerebral, serta pusat tambahan pada formasi retikular batang otak. Sebagian besar organ yang diinervasi oleh sistem saraf otonom menerima inervasi ganda dari saraf yang berasal dari kedua divisi. Divisi simpatis dan parasimpatis pada sistem saraf otonom secara anatomis berbeda dan perannya antagonis. Yang pertama ada divisi simpatis atau thorakolumbal, memiliki 1 neuron preganglionik pendek dan 1 neuron postganglionik panjang. Yang kedua, ada divisi parasimpatis atau kraniosakral, memiliki neuron preganglionik panjang yang menjulur mendekati organ yang terinervasi yang memiliki serabut postganglionik. Yang ketiga ada neurotransmitter, sistem saraf otonom. Asetilkolin dilepas oleh serabut preganglionik simpatis dan serabut preganglionik parasimpatis, disebut serabut kolinergik. Norepinefrin dilepas oleh serabut postganglionik simpatis yang disebut serabut adrenergik. Norepinefrin dan substansi yang berkaitan. Epinefrin juga dilepas oleh medula adrenal. Selanjutnya ada gerak refleks. Gambarnya terletak di sebelah sini. Gerak refleks pada tubuh terjadi apabila ada rangsangan atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan yang akan disampaikan oleh neuron sensori. Lalu, neuron akan memberikan informasi ke jaringan otot bahwa rasa panas tersebut harus dihindari dengan gerakan. Semua itu terjadi hanya dalam waktu kurang dari 1 detik. Neuron memiliki 3 bagian berbeda yang memungkinkan sinyal rangsangan diterima dan dirasakan oleh tubuh, yaitu yang pertama ada dendrit. Dendrit adalah bagian dari sel saraf yang berfungsi untuk menerima informasi rangsangan dari sensor atau sel saraf lainnya di tubuh. Yang kedua ada akson. Dari dendrit, informasi tersebut akan dipindahkan ke akson. Sebelumnya nanti akan bergerak menuju dan keluar dari tulang belakang, yaitu sebagai tempat sistem saraf pusat dan perifer manusia. Yang ketiga atau yang terakhir,
ujung saraf. Dari sistem saraf, informasi tersebut kemudian akan menuju ke ujung saraf, lalu diteruskan ke neuron lainnya, bernama interneuron atau motor neuron. Demikian video yang saya buat mengenai anatomi fisiologi sistem saraf. Jika ada salah kata, saya meminta maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat siang ibu dan teman-teman. Shalom.